Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas, tempat di mana cerita-cerita penuh haru dan inspirasi mengisi relung hati kita. Dalam hidup, ada cinta yang tak terucap, ada pengorbanan yang tak terlihat, dan ada impian yang terlahir dari keringat dan air mata. Hari ini, izinkan kami membawa Anda ke dalam perjalanan seorang anak yang tumbuh dari kesederhanaan, dipeluk oleh kasih sayang seorang ayah yang tak pernah lelah berkorban. Ini adalah kisah tentang Wulan, seorang anak tukang becak yang bercita-cita tinggi. Dengan doa seorang ayah dan kegigihan yang tak tergoyahkan, ia berusaha menaklukkan dunia yang seringkali terasa tidak adil. Mari kita dengarkan cerita ini dengan hati yang terbuka. Sebuah kisah tentang cinta tanpa syarat, tentang impian yang terbang setinggi langit, dan tentang seorang ayah yang mengayuh bukan hanya becak, tetapi juga masa depan anaknya. Roda becak itu berderit pelan, beradu dengan jalanan yang kasar. Ku duduk di dalamnya, menyandarkan tubuh yang lelah, sementara angin malam menyapu wajahku. Di balik kayuhan yang tak pernah lelah, ada seorang lelaki tua dengan senyum yang tak pernah padam, yaitu ayahku. Aku, Wulan, tumbuh dalam pelukan seorang tukang becak. Sejak kecil, dunia tak memberiku kemewahan selain kasih sayang seorang ayah yang tiada batasnya. Setiap pagi, ayah berangkat sebelum matahari naik, mengayuh becaknya mencari rezeki. Pulang saat malam telah pekat, wajahnya penuh peluh, tangannya kasar, namun matanya tetap memancarkan cinta. Wulan harus sekolah setinggi-tingginya ya nak, katanya sambil mengusap kepalaku. Jangan seperti ayah yang hanya bisa membaca hidup lewat jalanan. Kata-kata itu menancap dalam jiwaku. Aku ingin lebih dari sekadar bermimpi. Aku ingin membalas setiap tetes keringatnya dengan keberhasilan. Maka aku belajar dengan sekuat tenaga, membaca di bawah temaram lampu jalan, menulis dengan pena yang hampir habis tintanya, dan menahan lapar di siang hari demi menyisihkan uang untuk membeli buku. Pernah suatu hari, aku pulang sekolah dengan wajah muram. Uang saku yang ayah berikan tak cukup untuk membeli buku yang diwajibkan guru. Aku hanya diam, tak ingin mengeluh, karena aku tahu betapa kerasnya ayah bekerja. Namun malam itu, ketika aku terjaga di tengah tidurku, aku melihat ayah duduk di sudut rumah, menghitung lembar demi lembar uang kertas lusuh yang ia kumpulkan. Esok paginya, buku yang kuinginkan telah tergeletak di meja. Aku tahu, di balik buku itu ada perjalanan becak yang lebih panjang, ada kayuhan yang lebih keras, dan mungkin ada nasi yang harus dikurangi porsinya untuk ayah sendiri. Ketika aku mengabarkan bahwa aku lulus sebagai siswa terbaik dan mendapat beasiswa kuliah, ayah terdiam. Matanya berkaca-kaca, lalu ia menunduk, menghapus air mata dengan punggung tangan yang kasar. Alhamdulillah, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Tapi aku tahu di dalam dadanya ada lautan bahagia yang bergelora. Hari itu, becaknya membawaku ke gerbang universitas. Aku turun dengan tas yang penuh mimpi, sementara ayah tetap duduk di atas sadel, menatap bangunan besar dengan takjub. Pergilah nak, gapailah langitmu, katanya. Aku berlari ke arahnya, memeluknya erat.
Aku mencium tangan yang penuh luka karena kerasnya hidup, tangan yang menjadi tiang bagi mimpiku. Terima kasih ayah, bisikku. Aku akan membuatmu bangga. Waktu berlalu, perjuangan tak berhenti. Aku pernah ingin menyerah, tapi bayangan ayah yang mengayuh becak dalam dinginnya hujan dan teriknya siang selalu menyemangati. Aku terus bertahan, hingga akhirnya aku berdiri di panggung kelulusan dengan toga di kepala. Di antara deretan kursi penonton, aku melihatnya. Lelaki dengan baju sederhana, dengan tangan yang kini mulai bergetar karena usia. Aku berlari menghampirinya, menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bergetar. Ayah, ini untukmu. Air mata itu akhirnya jatuh, bercampur dengan senyum haru. Becaknya mungkin tua, jalannya mungkin sudah berat, tapi dari sanalah aku belajar tentang arti pengorbanan, cinta, dan mimpi yang tak pernah boleh mati. Aku mengajaknya pulang dengan motor yang kubeli dari gaji kerja paruh waktuku selama kuliah. Tapi ayah tersenyum dan menolak. Beca ini sudah terlalu lama jadi sahabatku, Wulan. Biar aku pulang seperti biasa. Aku tertawa kecil, lalu menaiki becaknya sekali lagi, seperti dulu saat kecil. Kali ini, di dalam becak itu, aku bukan lagi seorang anak yang berjuang meraih mimpi. Aku adalah seorang sarjana, seorang yang membawa harapan ayahnya ke masa depan. Becak itu melaju, diiringi cerita lama yang selalu kuingat. Tentang malam-malam di mana ayah pulang tanpa uang sepeser pun, tapi tetap tersenyum dan berkata, besok pasti lebih baik. Tentang hari di mana aku sakit, dan ayah rela tidak makan demi membeli obat untukku. Tentang hujan deras yang mengguyur tubuhnya, sementara aku tidur nyenyak di rumah tanpa tahu bahwa ia berjuang melawan dingin demi sesuap nasi. Kini aku berjanji, perjuangan ini takkan berakhir di sini. Aku akan terus melangkah, membawa namanya dalam setiap keberhasilanku. Aku ingin melihatnya duduk tenang di beranda rumah, tanpa harus lagi mengayuh becak di usia senja. Aku ingin membelikan rumah kecil untuknya, tempat ia bisa beristirahat dengan nyaman. Saat becak berhenti di depan rumah, aku menatap ayah, lalu berbisik, "Ayah, aku akan menjagamu seperti kau menjagaku dulu."